Sekarang kok bisa-bisanya ya penuntut umum tidak melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah. Ini jadi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina buron ya, terdakwa, terpidana ya, ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terpidana terdakwa Sylvester Matutina tidak menghadiri persidangan. Maka peninjauan kembali yang diajukannya gugur. Maka tidak ada alasan lain bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang belum juga dieksekusi setelah putusan inkrah Mahkamah Agung lewat kasasi pada yang diputuskan tanggal 20 Mei 2019 ya, bahkan surat penangkapan atau form P48 atau apa ya menurut itu yang dikeluarkan oleh Kejari ya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah dikeluarkan yang seharusnya dieksekusi ya. Namun saat itu alasan Kejaksaan Agung adalah Sylvester menghilang, kemudian terjadilah pandemi tahun 2020 sampai kemudian kasus ini menghilang. Namun kemudian saudara Sylvester kan muncul lagi ya, bahkan berkoar-koar ya, apalagi posisi sebagai ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih ya, die hardnya Jokowi ya. Bahkan kemudian menjadi komisaris di BUMN Food ID. Kenapa? Sampai berjalan 6 tahun Sylvester ini bebas berkeliaran, bahkan berkuar-kuar di media, mengancam orang, mengatakan akan menjadi tersangka dan sebagainya. Tapi Sylvester sendiri tidak pernah dieksekusi, padahal putusan itu sudah inkrah ya, final and pending di Mahkamah Agung ya. Dia kan baru mengajukan PK setelah kemudian ramai kembali kenapa dia tidak eksekusi penjara ya. Hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Agung sudah tidak punya alasan lagi untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Apalagi PK-nya sudah ditolak, gugur karena dia tidak menghadiri sidang yang kedua sebenarnya. Karena sidang yang pertama itu saudara Sylvester Matutina ya, terdakwa Sylvester Matutina itu mengirimkan surat tidak bisa menghadiri karena alasan sakit ya, dengan mengirimkan surat dari Rumah Sakit Puri Cinere mengatakan nyeri dada. Ya, bahkan kemudian beredar foto dia sedang didorong oleh suster di kursi roda dengan penyangga di lehernya ya. Tapi sekarang ya tidak ada alasan lagi, PK-nya sudah gugur. Makanya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya itu jangan sampai ya Anda dikatakan pengecut ya, kemudian juga Anda juga sudah digugat di pra peradilan karena tidak melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina ya. Ini kan ada gimana sih? BJP untuk biasanya gagah berani ya. Kejaksaan kan biasanya kalau di persidangan gagah berani karena dia pihak penuntut umum. Sekarang kok bisa-bisanya ya penuntut umum tidak melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah. Ini jadi pertanyaan ya, sekebal apakah Sylvester Matutina ya hingga kemudian tidak bisa dieksekusi. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah berbelit-belit ya, mulai dari menyangkal bahwa Sylvester Matutina punya saudara dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekarang sudah menjadi Kapus Pen di Kejaksaan Agung. Ini luar biasa karena sudah berlalu 6 tahun putusannya ya. Nah, dan para pembela Sylvester ya, misalnya Cumanan ya, Sekjen Pradi Bersatu mengatakan bahwa kasus Sylvester Matutina itu sudah daluarsa ya. Padahal daluarsa penuntutan pemidanaan itu tidak seperti hitungannya ya. Berdasarkan pasal 78 KUHP itu sudah ada aturannya bahwa kasus itu dianggap kadaluarsa baik penuntutan maupun pengadilannya ya, penuntutan ataupun pemidanaan itu perhitungannya ada ya. Karena kasus Sylvester itu ancaman hukumannya di atas 3 tahun, maka
daluarsa ya penuntutannya itu 12 tahun ya, karena kemudian sudah ada namanya pemidanaan itu ditambah seperempatnya dari 12 tahun. Jadi kan sepertiganya ya. 12 tambah 4 16 tahun. Harusnya masa kadaluarsa Sylvester Matutina ini kalau kemudian menghilang ya, karena ini putusan sudah inkrah, itu kalau dia menghilang sejak tak di putusan di Mahkamah Agung ya tanggal 20 Mei 2019 ya, dia baru kemudian misalkan kabur ya, baru kemudian dia kembali pada tanggal 22 Mei 2035, maka ya tadi itu sudah daluarsa. Tapi kan Sylvester Matutina masih berkeliaran di Indonesia sejak saat itu ya. Nah, dan ini aneh lah ya, kenapa kemudian di tahun 2019 ketika dikatakan Sylvester menghilang, kemudian kejaksaan tidak mengeluarkan red notice atau DPO ya kepada Sylvester Matutina. Nah, ini kini menjadi pertanyaan. Intinya sudah tidak bisa berkelit lagi bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang ada harusnya segera melakukan eksekusi ya. Janganlah ya kemudian wibawa kejaksaan ini yang selama ini pamornya sedang naik karena membongkar kasus-kasus besar korupsi ya, dari mulai kasus menarik korupsi di Kominfo ya, menarik BTS ya sistem BTS ya, dengan menangkap mantan menterinya Johnny Gerard ya, kemudian juga kasus di Pertamina ya terkait oplos ya antara Pertalite dan Pertamax yang nilainya juga sampai hampir 1.000 triliun, dan beberapa kasus besar seperti kasus PT Timah ya yang nilainya juga sampai 300 triliun itu kemudian hilang seketika karena diberaki oleh seorang Sylvester Matutina, pembela mati-matiannya Pak Jokowi. Aduh ya, kalau kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini tidak mampu mengeksekusi Sylvester Matutina, ya dipertanyakan ada apa sebenarnya, siapa yang melindungi Sylvester Matutina, apakah benar ada orang besar di kejaksaan yang merupakan saudara atau kerabat dekat dari Sylvester Matutina. Kalau ini sudah dibantah nanti clear, tidak ada lagi ya, harusnya tinggal dieksekusi, apalagi PK-nya sudah dinyatakan gugur karena terdakwa terpidana ini tidak menghadiri sidang PK. Intinya kita lihat bagaimana ketegasan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina ya. Kalau tidak bisa dieksekusi, fix ya, berarti ada orang besar ya di balik Sylvester Matutina, dan orang besar ini bukan secara fisik badannya besar. Orang besar Pak Sylvester sepertinya memang orang besar ya, karena badannya beliau besar ya. Tapi ya tadi, orang yang punya pengaruh besar yang kemudian yang melindungi Sylvester Matutina ya. Dan apa sekarang langkahnya? Apakah kami minta amnesti kepada Presiden Prabowo ya? Kalau amnesti ini juga agak salah alamat ya. Kenapa tidak sejak tahun 2019 ya, sebagai daiharnya Pak Jokowi dia meminta amnesti kepada Pak Jokowi ya? Apakah merasa malu dengan posisi Pak Yusuf Kala yang Anda hina, yang Anda fitnah, yang satu itu masih sebagai wakil presiden ya? Kalau malu ya tadi minta amnestinya pas bulan November 2019 ya, saat Pak Yusuf Kala sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.